Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wala hawla wala quwwata illa billah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin illa allazina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Shadaqallahul azim. Yang saya muliakan para orang tua kami, ustaz, para guru, alim ulama, tokoh masyarakat, jamaah, ibunda semua, Masjid Asy-Syakirin rahimakumullah, pada Rabu sekarang itu Rabu kelima. Jadi dalam agenda nggak ada ustaz. Jadi untuk itu kita coba pada malam ini untuk mengisi kajian. Tentu yang pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah pertemukan kita pada malam ini di suasana bulan Safar. Mudah-mudahan pertemuan kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Menjadi nilai ibadah. Bersalawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rasul yang telah mengajarkan kita syariat agama, tentu dengan ajaran beliau ini pasti benar apa yang kita lakukan. Karena apa yang Allah syariatkan itu tentu adalah untuk kebaikan kita. Orang yang melanggar syariat tentu ada mudaratnya. Maka setiap peraturan atau syariat yang Allah turunkan melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semuanya adalah untuk kemuslihatan kita. Mulai diatur semuanya. Bahkan cara minum pun diatur. Cara minum, bahkan cara buang air besar pun diatur. Begitulah kompleksnya ajaran agama kita. Makanya orang-orang yang benar-benar berpegang teguh terhadap agama Allah tidak boleh setengah-setengah. Ya, udkhulu fis silmi kafah. Masuk ke dalam agama ini betul-betul diterima seluruhnya, tidak boleh setengah-setengah. Jangan nanti yang menguntungkan kita ambil, yang tidak kita tinggalkan. Maka di sinilah pentingnya istiqomah dalam agama ini. Tidak hanya semata-mata beribadah tapi kita tidak istiqomah. Pernah seorang sahabat datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kulli fil Islam." Ya Rasulullah, katakan kepada saya tentang Islam, la as'al ghairak. Saya tidak akan bertanya lagi selain kepada engkau. Maka Nabi mengatakan, kul, katakan, kul amantu billah, berimanlah kamu kepada Allah, summastaqim, kemudian kamu istiqomah. Beriman kita kepada Allah, kemudian kita istiqomah. Banyakkah orang yang beriman kepada Allah? Banyak. Banyakkah orang yang istiqomah? Inilah pertanyaannya. Karena istiqomah ini sangat sulit. Kita digoda. Ya, ada yang dulu orangnya sudah bertaubat, balik lagi. Ya. Kita sudah kembali kepada Allah, mensucikan diri kita, tidak akan berbuat dosa, kita buat maksiat lagi. Makanya ayat tentang taubat ujungnya adalah istiqamah. Ya ayyuhallazina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighaddin wattaqullah
mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa. Karena sekarang sudah bulan Safar, musim panas Pak ya. Nah, harus hati-hati. Sudah lewat bulan 1. Jadi kuncinya istiqamah. Jadi letak istiqamah itu awalnya di mana, Bu? Konsisten di hati kita. Konsisten di hati. Jadi harus dimulai dengan niat yang baik. Niat letaknya di mana? Di hati. Hati itu adalah mahkota. Seluruh perbuatan kita itu dimulai dari hati. Dimulai dari hati. Makanya ketika kita beribadah kepada Allah, rukun pertama yang dinilai oleh Allah dalam setiap ibadah itu adalah niat. Niat letaknya di mana? Di hati. Maka langkah awalnya adalah perbaiki hati kita. Kalau hati sudah bagus, itu insya Allah amalan ikut. Perbuatan-perbuatan lain itu akan ikut. Maka seperti apa manusia itu adalah cerminan dari hatinya. Cerminan dari hatinya. Kalau dia suka menjelek-jelekkan orang lain, berarti ada sifat dengki di hatinya. Kalau dia suka mengumbar aib-aib orang lain, berarti ada sifat dendam dalam hatinya. Maka yang diperbaiki hati. Rasul mengatakan, Inna fil jasadi mudghah. Inna fil jasadi mudghah. Di dalam hati manusia itu ada segumpal darah. Mudghah itu bahasa Arab. Bahasa kitanya segumpal darah. Iza salahat. Apabila darah itu baik, salahal jasadu kullu, maka akan baiklah jasadnya, baiklah perbuatannya. Wa iza fasadat, kalau yang segumpal darah itu rusak yang di dalam tubuh. Apabila yang segumpal darah itu rusak, fasadal jasadu kullu, maka rusaklah seluruh amal perbuatan jasadnya. Ala wahiyal qalb. Ingatlah kata Rasulullah, segumpal darah itu adalah hatimu. Maka qalb itu artinya kan bolak-balik. Kayak huruf ada izhar, ada idgham, ada iqlab. Iqlab itu asal katanya qalaba. Qalaba itu maknanya bolak-balik. Kenapa bolak-balik? Karena hati itu sifatnya bolak-balik. Kadang suka dia sama orang, tiba-tiba dibalik oleh Allah jadi benci. Nah, itu hati itu, Bu. Disitulah letaknya semua perbuatan manusia itu dimulai dari hati. Jadi seluruh rukun dalam amal perbuatan yang mengacu kepada amal-amal mahdhah, kalau tidak ada pakai hati maka amalnya tidak sah. Apa puasa? Tidak ada niat di hati, sahlah puasanya? Tidak. Ibu sholat Allahu Akbar, tak ada niat dalam hati, sahlah sholatnya? Tidak sah. Ibu berhaji, ketika miqat pakai baju ihram, tak ada niat haji, tak ada niat umrah, sahlah haji umrahnya? Tidak sah. Ketika kita berzakat harus diniatkan zakat. Ada niat di situ. Ibu berwakaf, ada niat di situ, ikrar wakaf. Kita bersedekah juga ada niat. Kullu amrin zubalin, setiap perbuatan manusia itu sia-sia, lam yubda bi bismillah, kalau tidak diiringi dengan nama Allah. Apa maknanya di sini? Setiap perbuatan itu sesuai dengan niat yang dia lakukan. Kita udah baca tuh hadisnya berulang-ulang. Innamal a'malu
bin niyat. Sesungguhnya setiap perbuatan manusia itu dimulai dengan niat. Wa innama likulli imrin manawa. Itu sambungan hadisnya. Jadi hadis akan dinilai oleh Allah manawa, sesuai dengan apa yang kita niatkan. Jadi penilaian Allah itu terhadap seluruh perbuatan kita sesuai dengan apa yang kita niatkan. Bapak Ibu rahimakumullah. Makanya Ibnu Katsir mengatakan dalam sebuah kitab, apa kata Ibnu Katsir? Kam min amalid dunya, kam min amalid dunya yatasawwaru bi umuril akhirah bi husnil niyah. Berapa banyak perbuatan-perbuatan duniawi. Apa perbuatan duniawi itu contohnya? Apa contohnya perbuatan duniawi itu? Masak, makan, apa lah Pak? Mandi, pakai baju, pakai sendal, berjalan, olahraga, jalan-jalan pagi, maraton. Itu perbuatan apa namanya itu? Perbuatan duniawi. Apa kata Ibnu Katsir? Kamman amalid dunya, berapa banyak perbuatan-perbuatan dunia yatasawwaru bi umuril akhirah. Dia menjadi amalan akhirat. Apa maraton dapat pahala? Jogging pagi dapat pahala. Mandi dapat pahala. Pakai baju dapat pahala. Pakai sendal dapat. Payah tak jadi pahala tu Pak? Tak payah. Tak payah jadi pahala tu. Tapi apa syaratnya kata Ibnu Katsir? Bi husnil niyah. Dimulai dengan niat yang baik. Ya Allah, saya berjalan pagi ini supaya saya sehat untuk ibadah kepada Engkau. Dapat pahala tak? Dapat. Tercatat itu Pak. Bapak panen nanti di akhirat. Ya. Berapa hari ibu berjalan pagi, rumput tiap pagi. Banyak amalan itu tiap pagi itu dicatat oleh malaikat. Tapi syaratnya apa tadi? Qalb. Apa syaratnya Bu? Qalb, hati, niat. Zubalin, kalau tidak ada niat, zubalin, sia-sia, jalannya jalan. Ya, pakai baju. Kalau orang yang niat baik pakai baju dulu pakai apa? Dulu kan tangan kanan, baru tangan kiri. Kalau buka, tangan kiri dulu, baru tangan kanan. Ada doa, doa pakai baju. Maka Rasul ajarkan semua. Doa pakai baju, doa keluar rumah. Apa doa keluar rumah Bu? Anak TK hafal. Doa keluar rumah, doa masuk rumah. Bahkan bapak pergi masuk toilet dapat pahala. Kebayang Bapak Ibu, masuk toilet dapat pahala. A'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Masuk kamar mandi dapat pahala. Tapi syaratnya apa tadi? Qalb. Diniatkan dengan hati yang baik. Itu yang kita mulai. Maka orang-orang dulu tidak banyak amalnya, tapi hatinya bagus untuk niat kepada Allah. Cuman sebaliknya ada Pak. Kam min amalil akhirah yatasawwaru bi umurid dunya bisu'in niyah. Berapa banyak amalan manusia kata Ibnu Katsir yang amal itu amal akhirat. Apa amal akhirat Pak? Infak, sedekah, baca Quran, salat, puasa, zakat, haji, umrah. Itu semuanya amal akhirat. Tapi kata apa? Kata Ibnu Katsir tadi, yatasawwaru bi umurid dunya. Dia menjadi amalan-amalan duniawi, tak ada nilai, tak sampai kepada Allah. Kenapa? Bisu'in niyah.
karena salah niat. Ibu tuh pulang umroh niatnya untuk bangga-bangga, nggak sampai, Pak. Hah? Oh, saya udah 5 kali saya umroh. Kan? Mulai itu. Oh, berimpak ke masjid supaya namanya diangkat. Artinya tidak ada keikhlasan. Dia tidak ikhlas menerima. Maka itu semuanya menjadi amal duniawi, nol di sisi Allah. Kenapa? Dengan niat yang salah. Maka pusat godaan tadi itu terletak di hati. Sehingga di dalam kitab Ihya Ulumuddin, apa kata Imam Al-Ghazali? Pintu masuknya godaan ke dalam hati itu adalah 10. Berapa pintunya, Pak? 10 pintunya. Kita punya hati ini. Rupanya ada 10 pintu masuknya godaan-godaan ke dalam hati kita. Apa pintu yang pertama? Pintu yang pertama, wala tajidannahum akhrasan nasi 'alal haya. Wala tajidannas akhrasan nasi 'alal haya. Wala tajidannahum akhrasan nasi 'alal haya. Ini orang yang pertama godaan itu masuk. Orang yang sangat rakus dalam kehidupan. Apa yang pertama? Tamak. Maka tamak itu orang yang menampung semuanya, tak mau berbagi. Halal haram diambil. Makanya huruf tamak itu semuanya kayak perut. Kayak huruf tamak itu semuanya punya huruf ta. Ada enggak perutnya, Pak? Bawinya ada enggak ta tuh? Kunci ta. Kau jangan sampai orang kunci tamak tidak bisa tu ya. Karena tamak ni sifat. Kemudian im, ada tak perutnya? Kemudian ain, ada tak perutnya? Tamak 3 perutnya. Maka identik tamak tadi dengan perut. Ya, gajilah banyak. Gajilah banyak, Pak. Usahalah banyak. Rumahlah banyak. Istrilah banyak. Ketemu je emas di rumah tu 70 kilo. Terbayang Pak tu, Pak? Banyak tak gajinya tu? Oh, dah terhitung ratusan juta gajinya. Gajinya ratusan juta, Pak. Banyak tak mobilnya? Oh, dah terhitung mobil Bapak tu, banyak mobilnya. Banyak tak istrinya? Tak tahu saya tu. Tapi saya yakin biasa kalau orang kaya itu, anda dan jadi orang kaya itu ya. Biasa orang kaya itu banyak ada istrinya, Pak. Bu. Banyak ada istrinya orang kaya itu? Tidak. Kebanyakan. Makanya Pak Haji nak kayu-kayu Haji itu. Maksudnya kaya berlimpah-limpah. Kenapa saya tak kaya? Aku mau tambah gitu kan. Karena gampang saja. Ya. Saya kaget juga di kantor kemarin, baru ketemu saya satu itu. Orang mendaftar nikah untuk nikah kedua. Mantap Pak ya. Nikah untuk Pak Yusuf memang nikah kedua. Itu istri Bapak yang pertama. Ya, saya nikah juga Pak katanya. Itu istri Bapak. Rupanya resmi, ada izin poligami. Resmi dari pengadilan. Saya sidang Pak katanya. Terus sidang apa? Saya ajak istri saya. Dan istri saya mau boleh, ini kok bisa jadi referensi besok Pak? Mau yang minat kan? Dibawanya istri ke pengadilan bahwa ikrar istrinya mengizinkannya nikah untuk yang kedua. Keluarlah izin poligami. Izin poligami itulah saya tengok putusan setebal ini Pak. Termasuk harta lagi di situ. Berapa harta segala macam. Karena kamu nikah baru nih. Ada di situ lah langsung peruntukan. Kenapa ibu tuh mau? Karena harta sudah jelas untuk
Nah, ibu mau nggak kayak gitu tuh? Nah, ini contoh. Mau nikah lagi, dikasihnya ibu uang 100 juta cash, mau nggak? Nggak. 500 juta? Nggak. 1 M bu, mau nggak? Nah, mau langsung. Siapa yang nggak mau? Dikasih 1 M lah, kalau kangen langsung. Apa tanda tamaknya? Masih ada juga simpanan 74 kilo itu berapa pitinya tuh? Banyak ada. Allahu Akbar. Jadi kalau sudah tamak itu, makanya orang yang paling tamak digambarkan dalam Al-Quran itu adalah Qarun. Qarun itulah manusia yang paling tamak. Dia umat Nabi Musa alaihissalam, yang awalnya dia pengikutnya Nabi Musa alaihissalam. Tapi ketika kaya raya dituntut oleh Musa untuk berbagi dengan orang lain, dia kikir, tak mau. Ya, Qarun itu pembawa emasnya saja ratusan ekor, udah kan dibawa. Berapa harta Qarun itu banyaknya. Tapi karena kesombongan dia, kalau dulu kan azab Allah itu langsung. Kalau zaman Nabi-Nabi dulu, Pak, itulah sayangnya Allah kepada umat Nabi Muhammad. Kalau umat dulu azab Allah itu langsung, tidak ada pakai peringatan. Contoh zaman Nabi Musa, tidak sholat jadi langsung mati monyet, Pak. Kalau sempatnya sekarang tidak usah sholat fardu, siapa yang tidak sholat Jumat langsung jadi monyet? Banyak tidak di pasar itu monyet? Oh banyak tuh, langsung jadi. Tiba-tiba suami itu lah jadi monyet gara-gara tidak sholat Jumat. Jadi zaman Nabi Musa itu kontan. Tengok dalam surah Al-Baqarah itu, kunu kiradatan khasiin, kata Allah, jadilah mereka seperti qirdah. Qirdah itu bahasa Arab awalnya monyet. Jadilah mereka seperti monyet yang sangat jelek, kata Allah dalam surah Al-Baqarah. Kenapa? Nabi Musa suruh ibadah, dia tidak mau. Kaum Ad, Samud, kaum Nabi Nuh, kaum Nabi Lut, kan azabnya kontan. Begitu juga Qarun, ketika dia ingkar kepada Allah, datang langsung azab Allah kepada Qarun. Qarun ditenggelamkan oleh Allah dengan hartanya ke dalam perut bumi. Sehingga sekarang kalau kita dapat harta dalam perut bumi disebut dengan harta Qarun, masih terkenal. Itulah saking tamaknya tuh, Pak. Karena dia kaya raya, akhirnya dia menjadi orang tamak, Allah azab. Ya, Allah azab. Sehingga Qarun tadi menjadi orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Rupa iblis itu masuk di jalan tamak ini. Dapat beli mobil, apa kata godaan di hati kita. Masa merek mobil itu tambah merek yang lain, akan itu tuh. Nah, musim sekarang tuh mobil lama, belilah lagi yang baru, beli baru. Nah, ada selesai. Bangun rumah tahu lah kan, tahu ganti model, tak pernah selesai. Itu kenapa? Hati itu sudah masuk godaan melalui sifat tamak tadi. Apa ciri-ciri orang tamak itu? Nah, kalau ada ciri-ciri kok bahaya Pak. Saya ini tamak atau tidak? Apa tanda-tanda orang tamak itu? Yang pertama, hubbul mal. Terlalu cinta kepada harta, terlalu berlebihan cintanya kepada harta. Seolah-olah dia berpikir harta ini bukan fasilitas. Padahal harta itu fasilitas dalam ibadah. Karena dalam hukum Allah ada namanya istidraj. Nah, ini musibah yang paling bahaya ini. Ya. Kalau orang sakit, itu Allah takdirkan untuk mengikis dosa-dosanya. Maka kalau ada orang sakit, Bapak Ibu, itu adalah Allah sedang mengikis dosa-dosanya. Selama dia sakit, dia kikis oleh Allah. Ini suatu awak berdosa. Tak ada satupun kita yang tidak berdosa. Maka ketika kita sakit,
Ya, sakit seminggu, 2 minggu, sebulan, dosa kita diangkat, dikikis oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu bukan musibah. Ada musibah yang paling besar, istidraj. Apa itu istidraj? Allah berikan kita harta, hidup tak susah. Ya, harta cukup, badan sehat. Tapi orang-orang istidraj, semakin harta ditambah oleh Allah, semakin jauh dia dari Allah. Aku musibah besar, kita tidak sadar. Karena seharusnya kita, kalau orang bersyukur apa? Bertambah karirnya, bertambah hartanya, bertambah bagus usahanya, dia bertambah dekat kepada Allah. Makin rajin dia ibadah. Dan istidraj inilah yang terjadi kepada Sa'labah yang dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sa'labah itu ketika miskin taat. Maka Allah gambarkan dalam Al-Qur'an, lupa saya surat apa itu. Ya. Maka Al-Qur'an mengatakan ketika Allah berikan dia kelebihan, bakhilu bihi, dia ingkar, lari dari Allah. Allah bercerita tentang Sa'labah yang dekat dengan Rasulullah. Ketika dia solat dengan Nabi, miskin, fakir, dia sangat dekat kepada Allah. Ya, selalu solat di belakang Rasulullah. Ketika sudah mulai menanjak hartanya, OKB tahu ibu OKB? Orang kaya. Jadi Sa'labah itu dapatnya OKB. Orang kaya baru dulu miskin, dihina. Kini OKB-nya jadi orang kaya baru, ke masjid aja malas. Ini istidraj. Hati-hati. Kalau ada rasa-rasanya rezeki lancar, anak bagus, musibah tidak ada, ujian tidak ada, ya, anak semuanya sehat, rezeki Allah selalu mengalir. Tapi kita justru jauh dari Allah. Hati-hati. Ini musibah terbesar. Jangan-jangan itu istidraj dari Allah Subhanahu wa taala. Apa itu istidraj? Allah biarkan dia mendapatkan kelebihan di dunia. Gunanya apa? Sebagai hujah dia untuk Allah azab di neraka yang paling bawah. Kenapa? Karena Allah sudah berikan dia kelapangan. Kalau orang sakit ada alasan dia, kenapa kamu begini-begini, kata Allah. Saya sakit ya Allah. Saya hanya mampu beribadah seperti ini sesuai kemampuan saya. Ini sehat. Harta banyak. Rumah ada, mobil ada, kebun semua lengkap. Tapi justru semakin jauh kita dari Allah, maka ini adalah musibah yang sangat besar. Di situ masuknya nanti. Kenapa? Hubbul mal. Terlalu berlebihan mencintai harta. Karena harta itu seperti air laut, semakin diminum semakin haus, tidak ada habisnya. Ya. Jadi kepuasan itu bukan di harta. Apakah orang yang hartanya banyak itu dia sudah puas? Tidak. Karena Rasul yang menjamin harta itu tidak akan pernah memuaskan kamu. Andai manusia diberikan emas sebukit Uhud, dia akan minta satu lagi, kata Nabi. Dan dia terus akan minta satu lagi, sampai dimasukkan emas tadi dalam mulutnya, sampai dia berhenti bicara. Itulah harta. Apakah harta menenteramkan? Tidak. Maka sering saya gambarkan itu manusia itu seperti ikan di dalam air, Pak. Coba tengok ikan dalam air, gelisah. Iya tak? Tengok ikan dalam akuarium, terus mau keluar, tidak pernah tenang. Maka suatu ketika ikan tadi ditanya oleh kawannya, kenapa engkau gelisah wahai ikan? Ini cerita ahli sufi. Kan kenapa engkau gelisah di dalam kolam itu? Apa jawab ikan tadi? Saya dalam keadaan haus. Saya dalam keadaan haus. Tapi ikan tadi cepat berbalik. Dia merenung di sebuah tengah malam. Dia renungkan hatinya. Apa kata ikan tadi? Kenapa saya haus padahal saya berada di dalam air? Itulah manusia, Pak. Dikira yang menenangkan itu rumah bagus, ada rumah bagus, tidak jualan.
Dikira mobil baru, dibeli mobil baru, enggak juga aman. Dikira nikah lagi, nikah bertambah enggak aman. Ya Allah, dapat saya anak, enggak juga aman. Apa yang aman itu? Orang-orang yang dalam naungan Allah. Maka kuncinya jangan tamak. Orang yang paling bahagia adalah orang yang bersyukur kepada Allah dalam setiap keadaan apapun. Jadi nilainya bukan materi tadi saja. Maka salah satu ciri-ciri harta yang berkah itu apa? Tenang memakannya. Tenang memakai. Itu berkah itu. Dia tidak tamak terhadap harta, tidak terlalu berlebihan cintanya kepada hartanya. Nah, itu ciri-ciri tamak yang pertama. Ciri-ciri tamak yang kedua, apa ciri-ciri orang tamak tadi? Hidupnya habis untuk mencari harta. Tidak kenal ibadah lagi. Ya, pagi telepon kemana? Kojo. Apa istilah kojo. Kan itu tuh. Kerja terus, kapan ibadahnya? Pagi kojo, siang kojo, malam kojo. Mabuk. Ya. Banyak orang sibuk seperti itu, Bu. Maghrib ngitung kojo, Isya kalkulator, subuh kalkulator. Kapan ibadahnya? Ya, bahkan tak sempat makan. Ada orang yang gara-gara cari makan tidak sempat makan. Ada tuh Pak. Piti banyak, makan pun tak sempat. Allahu Akbar. Makanya Allah berikan 5 waktu istirahat tadi. Subuh udah usah bekerja, sholat. Zuhur sholat, disuruh istirahat. Asar, ini makna sholat yang 5 ini membuat manusia itu tidak melulu untuk mencari harta. Ada batas kita ini. Ada batas. Tidak melulu untuk mencari harta. Ada waktu-waktu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau mabuk aja mencari harta, tak ada tahu, tak kenal, bahkan yang lebih parah apa? Tidak lagi tahu halal dan haram. Nauzubillah. Nah, ini ciri-ciri orang tamak yang kedua ini. Hidupnya penuh dengan mencari harta. Yang ketiga, ciri-ciri orang tamak itu apa? Terlalu hemat. Apa, Bu? Terlalu hemat itu bagus. Yang boleh itu apa? Hemat berlebihan sehingga yang muncul apa? Kikir. Oh, kikir. Kalau hemat, harus kita hemat, Pak. Yang tak boleh itu apa? Hemat yang berlebihan sehingga yang muncul sifat kikir. Itu tidak ada nikmat hidup itu, Pak. Ya, makan, cari buah, cari dulu buah-buah yang mau busuk, yang tidak busuk tinggalkan, besok busuk juga dia. Ya, tidak boleh kita seperti itu. Maka kuncinya kalau berlebih kita berbagi. Ibu berlebih makanan, tidak usah disimpan. Bagus kita berbagi dengan orang lain. Jadi hemat itu boleh. Tapi jangan terlalu hemat membuat kita menjadi kikir. Kikir ini yang dilarang oleh Allah. Syekhun muta' namanya. Salasun muhlikat. Ada 3 yang membuat manusia itu celaka. Yang pertama itu apa? Syekhun muta', kikir yang selalu diperturutkan. Kikir yang selalu diperturutkan. Itu godaannya masuk di situ tuh. Awalnya ibu tuh mau sedekah 500.000, sudah ada uangnya. Agak tagak, pakai dulu 100, tinggal peantui. Masih agak tagak, pakai lagi 100, tinggal 300. Maka agak tagak tuh kalau ibu sedekah 500, ambil 500 sedekah langsung.
Nanti godaan datang di situ. Nah, yang dapat itu agak agak tadi. Oh, saya mau ini. Ya. Orang-orang yang beruntung itu dalam Al-Quran itu disebutkan. Ya. Wal kazimin al-ghaiz wal 'afina 'anil nas. Dan orang yang berbagi fi syarra wa dharra, orang yang mau berbagi baik ketika dia sempit maupun ketika dia lapang. Dia mau berbagi kepada orang lain. Nah, itu ciri-ciri orang tamak juga tuh. Kikir. Kalau bahasa sekarangnya terlalu perhitungan. Sampai di karya. Asal makan sama orang maunya ditrak. Inyo nak kena mau mentraktir. Ada tak orang seperti itu, Pak? Banyak. Sekali-kali traktir kan. Tak boleh, itu ciri-ciri tamak. Tamak itu tak akan pernah kita jadi kaya. Ya, karena harta itu tidak berkah. Terus yang keempat, apalagi ciri-ciri orang tamak? Sangat berat untuk hal-hal yang bersifat sosial. Ciri orang tamak itu kalau tidak ada labo dalam berbuat, dia tidak ikut itu, Pak. Paham apa itu? Tidak maunya ikut kalau tidak ada untung. Kau masjid ini kan sosial semua ini. Tidak ada labanya, tapi laba yang kita cari apa? Akhirat. Kalau orang tamak dia tidak mau ikut. Tapi kalau ada labo, ada piti masuk, ini ikut. Sangat berat hatinya terhadap hal-hal yang bersifat sosial, yang tidak menguntungkan dia tidak mau. Padahal hidup ini yang kita cari bukan hanya untung, karena ada sebuah yang kita cari dalam hidup ini apa? Nilai namanya, Pak. Nilai itu yang mana ibadah tadi. Dan nilai itu tak ada batasnya. Ketika kita orang yatim umpamanya, kita bayarkan uang sekolahnya, ada nilai di situ. Apa nilai? Bahagia tak kita menengoknya? Itulah nilai yang tidak ternilai tadi, yang diberikan oleh Allah, keberkahan, kesehatan, hidup yang baik dalam kehidupan kita. Nama suatu. Jadi godaan masuk syaitan tadi berapa? 10. Kaji berarti 9 malam itu, Pak. Pengajian ya kan. Khusus masalah tamak ini dulu. Mudah-mudahan kita tidak menjadi orang-orang yang tamak, karena Allah sangat melarang. At-tamak yuwazzinuhal ibadah. Orang yang tamak tadi bisa menghilangkan nilai ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.